Apakah kalian mengetahui apa itu e-learning? Kalau belum tahu, simak penjelasan berikut ya. E-learning merupakan singkatan dari electronic learning, yaitu proses pembelajaran yang menggunakan media elektronik, khususnya internet, sebagai sistem pembelajarannya. Nah, Bullen dan Jens tahun 2007 mendefinisikan e-learning sebagai pembelajaran yang terjadi ketika teknologi internet digunakan untuk memfasilitasi, menyampaikan, dan memungkinkan proses pembelajaran dengan jarak yang jauh. Selain kalian bisa belajar di ruang kelas atau tatap muka, e-learning juga memungkinkan kalian untuk belajar di luar seperti di kafe dan juga bisa di kebun binatang. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai menerapkan prinsip-prinsip koherensi. Pertama, hindari pelajaran online dengan kata-kata asing. Janganlah kita menambahkan kata-kata yang tidak perlu dan buatlah hanya poin-poinnya saja, ditambah dengan visualisasinya. Alasan psikologis untuk menghindari kata-kata asing dalam e-learning. Hal tersebut didasarkan pada teori kognitif bahwa kapasitas memori kerja itu terbatas. Terdapat 3 jenis kata-kata asing. Yang pertama, kata-kata asing yang ditambahkan untuk menarik. Yang kedua, kata-kata asing ditambahkan untuk memperluas kata kunci. Dan yang ketiga, kata-kata asing yang digunakan untuk menambahkan rincian teknis yang melampaui kata kunci. Pertama, bukti untuk menghilangkan kata-kata asing yang ditambahkan untuk menarik. Hal tersebut dapat mengalihkan perhatian peserta didik dari informasi penting dan mengganggu koherensi pelajaran. Bagian ini merupakan data penelitian menurut Meyer, Griffith, Jurkowitz, dan Rothman tahun 2008, bahwa peserta didik lebih banyak benar dalam tes ketika materi yang disampaikan hanya terdapat sedikit kata-kata yang menarik. Kedua, bukti untuk menghilangkan kata-kata asing yang ditambahkan untuk memperluas kata kunci. Memberikan ringkasan singkat terhadap apa yang siswa pelajari menghasilkan pembelajaran yang lebih baik daripada memberi materi yang sama bersama dengan bahan pelengkap tambahan. Bagian ini merupakan data penelitian menurut Meyer tahun 2001, bahwa peserta didik lebih banyak benar dalam tes ketika menerima materi menggunakan ilustrasi tanpa adanya teks pelengkap. Ketiga, bukti untuk menghilangkan kata-kata asing yang ditambahkan untuk kedalaman teknis. Jika kata tambahan tersebut tidak benar-benar diperlukan, maka buanglah kata-kata tersebut, seperti contoh berikut. Kedua, hindari pelajaran online dengan grafik ekstra. Alasan psikologis untuk menghindari grafik asing dalam e-learning yaitu siswa akan belajar lebih banyak dari presentasi multimedia yang berisi suara dan musik yang menarik dibandingkan tanpa suara dan musik yang menarik. Menurut Hart dan Meyer tahun 1998, gambar-gambar asing dan teksnya dapat mengganggu pembelajaran dalam 3 cara. Yang pertama, pengalih perhatian. Dengan mengarahkan perhatian terbatas pelajar untuk menjauh dari materi yang relevan dan menuju materi yang tidak relevan. Yang kedua, gangguan. Dengan mencegah pelajar dari membangun hubungan yang tepat di antara potongan-potongan materi yang relevan karena potongan-potongan materi yang tidak relevan di jalan. Yang ketiga adalah godaan. Dengan memprioritaskan pengetahuan yang tidak pantas, disarankan oleh gambar-gambar yang asing yang kemudian digunakan untuk mengatur konten yang masuk. Pertama, bukti untuk menghilangkan grafis asing yang ditambahkan untuk menarik. Menambahkan ilustrasi yang tidak relevan ke pembelajaran teks dapat memperburuk pembelajaran, terutama bagi siswa yang memiliki kapasitas lebih rendah untuk memproses informasi, seperti contoh berikut. Kedua, bukti untuk menggunakan visual sederhana. Siswa yang belajar dengan teks dan gambar yang sederhana tampil lebih baik daripada mereka yang belajar dengan teks dan gambar yang lebih rinci, seperti gambar berikut. Ketiga, bisakah grafik yang menarik dapat membantu? Menambahkan grafik yang tidak relevan untuk membuat pelajaran lebih menarik, mengganggu dan menghasilkan pembelajaran yang lebih buruk. Manakah gambar yang menarik dan tidak menarik? Yap, benar. Yang kiri adalah yang tidak menarik dan yang kanan yang menarik.
Prinsip ketiga, hindari pelajaran online dengan audio ekstra. Alasan psikologis untuk menghindari audio asing dalam e-learning. Siswa akan belajar lebih dalam dari presentasi multimedia yang tidak mengandung ketertarikan suara dan musik yang asing dibandingkan yang mengandung. Bukti untuk menghilangkan audio asing. Audio yang tidak sesuai dengan materi yang akan disampaikan cenderung akan mengganggu kualitas belajar seseorang. Bagian tersebut merupakan data penelitian Meyer tahun 2001, bahwa peserta didik lebih banyak benar dalam tes ketika hanya mendengar narasi materi dibandingkan dengan materi yang menggunakan musik. Oke, mungkin segitu saja penjelasan kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih.